Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita bersyukur masih dapat berjumpa kembali di channel Jalan Surga ini, tentunya dengan masih diberikan kesehatan baik secara lahir maupun batin, dan semua kenikmatan serta karunia-Nya tak kurang dari suatu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Tak lupa juga seperti biasanya, sebelum kursi dilanjutkan, untuk terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyampaikan salawat dan salam tentunya hanya kepada beliau, junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang mana sama-sama kita ketahui berkat beliaulah kita semuanya, khususnya umat muslim dimanapun saja berada, telah dikeluarkan dari alam kegelapan dan telah menuju alam nur atau cahaya seperti apa yang kita rasakan saat ini. Amin, amin ya robbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semuanya, jadi untuk nantinya supaya bisa mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan keinginan kita, rutinkan, dengarkan ini selalu, minimal 3 atau sampai 7 hari pun itu juga lebih bagus hasilnya. Pada tahapan season 1, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk mengubah sesuatu yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Apapun yang kita inginkan selama ini bisa segera terwujud atau menjadi kenyataan. Satu hal yang harus dicatat dan satu hal yang harus dipahami sebelum kita memulai pada materi season 1 ini, pastikan diri Anda saat ini sudah pada berada level keyakinan 100%. Artinya, yakin kepada Sang Pencipta, yakin bahwa Anda pasti bisa, dan yakin apapun yang Anda minta saat ini pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kata kuncinya. Baiklah, untuk materinya dimulai dari yang pertama dulu, yaitu memulai untuk melepaskan. Nah, melepaskan apa yang dimaksud di sini? Melepaskan semua keinginan, melepaskan semua hasrat, melepaskan semua rasa yang ada di diri kita seperti hari-hari biasanya yang kita rasakan. Kita sebagai manusia tentunya memiliki rasa keinginan, itu suatu hal yang wajar dan lumrah. Dan kita selalu memaksakan segalanya. Artinya memaksakan, dipaksa untuk kita terima dan dipaksa untuk tidak mau menerima. Nah, teman-teman harus sadar, sebelum kita bisa untuk memaksimalkan, sebelum kita bisa memprogram diri kita menjadi jiwa yang bisa melepaskan, maka kecil kemungkinan apapun yang menjadi tujuan hidup kita, apapun yang menjadi keinginan kita saat ini, berpotensi sangat kecil, bahkan bisa kategorinya di bawah 1%. Itu kecil kemungkinan kalau itu terwujud, kecil kemungkinan kalau itu bisa terjadi, selama kita belum bisa memprogram diri kita menjadi jiwa yang bisa melepaskan. Baik, akan saya jelaskan dalam pengertian melepaskan keinginan itu sama saja kita sudah memberikan rasa yang tepat pada porsi yang kita miliki saat ini. Karena begini, teman-teman harus paham, semua itu sudah tersedia di semesta ini, ya, baik buruk semuanya sudah ada di semesta ini. Dan ingat, semesta dan seluruh isinya itu diciptakan untuk kita, karena semuanya memang sudah ada di semesta ini. Tugas kita, ya, tugas kita
sebagai manusia cukup hanya menyamakan frekuensi agar terjadi hukum persamaan. Saya berikan contohnya, belajar dari simbol uang. Teman-teman semuanya bisa perhatikan, uang dari pecahan terbesar nilai 100.000 rupiah, itu nilai terbesar di Indonesia. Dan nilai terkecilnya saat ini, kalau yang uang kertas itu nilainya 1.000 rupiah. Nah, dari situ kita bisa belajar. Jadi kita belajar dari simbol uang itu. Kenapa uang 100.000 yang berwarna merah itu gambarnya tersenyum bahagia? Itu adalah suatu cermin. Kalau kita bisa memposisikan diri kita pada rasa kebahagiaan, penuh dengan senyuman, penuh dengan kebahagiaan dalam hidup ini, maka sudah dipastikan nilai terbesar yang akan kalian dapatkan. Berapa nilai terbesarnya? Kalau kita rupiahkan adalah 100.000 rupiah. Tapi kalau kita memposisikan pada mimik muka kita dengan rasa yang murung, sedih, gundah, merengut, nah itu berarti secara tidak langsung kita sudah menyamakan frekuensi kita. Frekuensi kita akan terkoneksi dengan uang 1.000 rupiah itu, yang nilainya sangat kecil. Jadi wajar saja kalau kita terbiasa selama ini hidup suka uring-uringan, suka marah, suka merengut, suka mengeluh, mukanya jutek aja. Jadi yang akan kita dapat pun nilainya pasti sudah jelas, yaitu recehan. Jadi dua simbol ini kita bisa belajar dari situ. Kita ambil pelajarannya dari situ. Ternyata untuk mendapatkan hal yang besar itu cukup hanya dengan senyuman. Tunjukkan rasa kebahagiaanmu sebagai bentuk syukurmu kepada Sang Pencipta. Disitulah keberlimpahan, nilai yang terbesar itu akan datang dengan sendirinya. Jadi kita mulai sekarang harus bisa mengubah pola atau mindset, pola pikir atau pola hidup kita, mindset kita. Kita belajar untuk menyamakan frekuensi dengan ada yang di alam ini. Sedikit lagi saya berikan contoh. Ada sebuah kata, satu kata itu namanya cinta, C-I-N-T-A. Cara membuktikannya seakan mudah. Ini contoh persamaan frekuensi yang akhirnya bisa mempengaruhi diri kita, yang akan berpengaruh ke otak kita. Dan itu secara spontan kadang. Dengan kita menyatakan cinta, apa yang terbayang? Suatu keindahan, sebuah gambar love, satu buah ikatan cinta yang penuh dengan kebahagiaan di situ. Secara tidak langsung, kita akan berpikir positif. Kita akan merasa bahagia. Secara tidak langsung, otak kita akan merespon, cinta itu indah. Kemudian, bibir kita secara tidak langsung tersenyum. Itulah cinta. Ya. Kalau itu sudah terjadi, itulah hukum persamaan bahwa kita sudah bisa menyamakan frekuensi tadi. Frekuensinya apa? Cinta. Sama. Suatu bentuk cinta akan terjadi suatu bentuk kebahagiaan yang kemudian menggerakkan salah satu di antara organ tubuh kita. Panca indera kita yang paling utama mana? Bibir. Dia pasti akan tersenyum karena cinta itu identik penuh dengan kebahagiaan, dengan hal-hal yang baik. Ya. Terus sekarang kita balik. Bagaimana kalau kita menyebutkan kata miskin? Yang terjadi apa? Otak kita pun akan merespon. Murung, sedih, nggak punya apa-apa, itulah miskin. Jadi kalau kita sudah tahu jawabannya, kata negatif yang bisa menghasilkan suatu negatif pula, tinggalkan itu. Kalau kata itu bisa menghasilkan suatu hal yang positif, jaga itu. Jadi dunia ini diciptakan oleh Sang Pencipta itu sudah berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam. Ada laki-laki, ada perempuan, ada pahit, ada manis. Itulah yang namanya satu keutuhan yang harus mau tidak mau harus kita terima. Ya. Apa jadinya kalau kita hanya bisa menerima malamnya saja? Terus begitu siang kita nggak mau terima gitu? Oh, tentu tidak. Jawabannya tidak akan logis. Jadi apapun yang sudah ada, yang sudah diciptakan oleh Sang Pencipta di dunia ini adalah memang sudah satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan.
Kalau kita mau menerima siangnya, artinya kita harus mau menerima malamnya. Kalau kita menerima malamnya, kita harus terima pahitnya. Itulah ketentuan dari Sang Pencipta. Begitulah dengan suatu namanya cinta. Cinta adalah satu keutuhan, di mana kita menjalin satu hubungan, katakanlah cinta. Dan kemudian kita dari rasa cinta itu akhirnya bisa membina rumah tangga. Yang terjadi apa? Kita mempunyai anak, mempunyai istri atau suami. Nah kemudian, apakah mungkin satu dari kesatuan cinta tadi akan kita tinggalkan salah satunya? Hanya mau manisnya saja, pahitnya tidak mau. Kita terima baiknya saja, buruknya tidak mau. Nah ini sebetulnya yang salah dalam pemahamannya kita sendiri. Kalau memang sudah terbentuk itu satu cinta, satu keutuhan, ya kita terima seutuhnya cinta itu. Mau istri atau suami kita mau cerewet, mau galak, mau pelit, mau apapun resikonya, ya itulah yang namanya cinta. Itu sudah satu kesatuan yang utuh yang harus bisa kita terima dan harus mau kita terima. Nah, untuk menerima itulah kadang yang susah. Jadi lepaskan dari rasa egois itu. Rasa egomu itu lepaskan mulai sekarang. Jangan mau menerima bahagianya saja, tidak mau menerima negatif. Lepaskan rasa itu. Jangan mau menerima uangnya saja saat kita minjam uang, tapi tidak mau menerima saat kita membayarnya. Ini hukum apa yang terjadi? Nah, semuanya pasti ada konsekuensinya. Artinya, dalam kehidupan kita, mau tidak mau, suka atau tidak suka, ya kita harus menerima satu keutuhan itu. Itu yang pertama. Jadi sampai di situ paham ya, belajar untuk melepaskan, belajar untuk mengikhlaskan, apapun itu bentuknya. Karena ingat teman-teman, semuanya yang terjadi, itu sudah terjadi. Tidak akan bisa diputar ulang kembali. Dan semuanya itu terjadi tentunya sudah atas seizin dan kehendak Allah. Nah itu dipahami. Kita harus terima itu. Itu adalah suatu keutuhan yang utuh yang memang diberikan dari Sang Pencipta kepada setiap hambanya. Belajar untuk menjadi jiwa yang ikhlas. Ingat itu. Kemudian yang berikutnya, jangan pernah ikut campur tangan atau sok pintar dengan urusan dunia. Karena saudaraku baru paham, atau mungkin bisa jadi belum paham. Kalau sebetulnya kecerdasan semesta itu tidak bisa ditandingi oleh kecerdasan manusia. Ya, kecerdasan alam semesta tidak bisa ditandingi manusia. Jadi nggak usah ikut campur tangan tentang urusan apa yang terjadi besok, apa yang terjadi nanti, minggu depan, bulan depan, sejam kemudian dan sebagainya. Jadi lebih apa? Lebih kita menyerahkan kepada yang memang berhak, yaitu Sang Penciptanya. Contohnya begini. Kalau kita mau campur tangan dalam segala urusan kita, selalu memikirkan hal nanti bagaimana ya, terus ini langkahnya gimana ya. Selama kita masih berpikir seperti itu, saya rasa Allah pun tidak akan pernah ikut campur tangan dalam urusan kita. Jadi mulai sekarang, libatkanlah Allah dalam segala urusan kita. Kalau kita mau campur tangan, kontribusi kita apa dalam kehidupan kita? Sekarang, ayo coba kita perhatikan. Organ tubuh kita ini digerakkan oleh apa? Siapa yang menggerakkannya? Ada kontribusimu di situ. Kok napasmu bisa keluar, bisa masuk? Coba kalau seandainya keluar saja itu nggak masuk lagi, apa yang terjadi? Kita bisa usaha apa? Nah, ada yang berusaha, tapi 0,1% gagal, ternyata tidak bisa diselamatkan. Nah, itulah kecerdasan semesta itu. Tanam tumbuh begitu. Jatuh ke tanah, dia tumbuh dengan sendirinya tanpa ada campur tangannya kita. Bahkan kita diberikan keistimewaan oleh Sang Pencipta itu hanya tinggal menikmatinya, memelihara dan menikmatinya. Memang tugas kita sebagai makhluk hanya memelihara, jaga keutuhan bumi ini. Sama dengan yang namanya cinta tadi, jaga keutuhan cinta itu. Aja kita terima, ya, kita terima semuanya keutuhan itu, jaga rasa itu. Jadi berhenti untuk ikut campur dalam urusan yang memang di luar kapasitas kita. Serahkan sepenuhnya itu hanya kepada Sang Pencipta.
secerdas-cerdasnya otak manusia tidak akan bisa mengalahkan kecerdasan semesta. Semesta itu sudah lengkap, fasilitasnya sudah lengkap, EQ-nya sudah di atas rata-rata. Dia sudah bisa menjalankan fungsi pada masing-masing bagian. Berbeda dengan kita. Kalau mekanik kalinya di mekanik, tukang bangunan kalinya tukang bangunan, tukang dagang kalinya di dagang. Gak mungkin tukang dagang bisa menjahit, gak mungkin tukang jahit bisa menanam padi. Kan begitu hukumnya. Berbeda dengan alam semesta, dia bisa melakukan apa saja, semuanya apa yang ada di bumi, semuanya apa di dunia ini, dia bisa lakukan itu. Itulah kecerdasan semesta. Jadi kalau kita sudah tahu jawabannya, serahkan semuanya kepada Sang Pencipta dan biarkan semesta yang mengaturnya. Tanpa kita harus banyak merekayasa penuh dengan perencanaan. Lepaskan saja, ya, lepaskan. Serahkan kepada Tuhan, selebihnya biarlah Sang Pencipta yang menentukannya. Tugas kita itu hanya satu, beribadah. Ingat, tidak lebih dan tidak bukan. Kita sebagai manusia diciptakan di muka bumi hanya untuk beribadah kepada Aku. Tidak lebih dan tidak bukan. Kuciptakan namanya jin dan manusia itu selain hanya beribadah kepada Aku. Itu kata siapa? Allah sendiri mengatakan itu. Itulah firman Allah. Kemudian kita menyangkalnya. Apakah dengan beribadah kita bisa hidup? Itu pertanyaan konyol. Itu pertanyaan membuat kita bodoh. Jadi kita bodoh sendiri akhirnya. Beribadah diantaranya apa? Bekerja itu adalah sebagian daripada ibadah. Menafkahi anak istri itu sebagian adalah ibadah. Berbuat baik itu ibadah. Yang terkecil saja kita ambil contohnya. Senyum adalah sebagian ibadah. Jadi diniatkan, semuanya apa yang kita lakukan itu jangan diniatkan untuk urusan duniawi saja. Niatkan itu sebagai ibadahmu. Begitu cara mengubahnya. Jadi mulai saat ini teman-teman stop untuk memikirkan kalau saya punya hutang bagaimana nanti cara membayarnya. Nanti kalau sudah jatuh tempo itu harus bagaimana. Kalau orang menagih saya harus gimana? Kalau usaha bangkrut nanti saya gimana? Anak istri saya besok bagaimana? Lepaskan semua pikiran itu, serahkan kepada Tuhan. Tugas kita hanya beribadah. Selebihnya, biarlah Allah yang menentukan segalanya. Belajar mulai dari sekarang untuk berpasrah, berserah dari A sampai Z, dari hitungan 1 sampai 100, serahkan semuanya kepada Allah. Lepaskan semua rasa, ingin tidak ingin, suka tidak suka. Kita harus terima itu. Kita terima satu keutuhan itu. Ya, ada sebab, ada akibat, ada siang, ada malam, ada manis, ada pahit. Kita terima semuanya, sudah. Kita sebagai hambanya bisa berbuat apa? Artinya, di sini kita satu beribadah, bersyukur. Ya. Cukup dengan bersyukur saja. Nah, di sini kita harus melatih. Bersyukur itu sangat mudah bagi yang paham. Dan bersyukur itu sangat susah bagi belum yang belum paham. Kenapa? Bagaimana saya bisa bersyukur dalam keadaan hidup saya miskin? Ya, banyak kekurangan dalam ekonomi saya, banyak hutang harus saya selesaikan, ujian silih berganti, kan begitu. Sekarang begini, kalau kita tidak mau mensyukuri nikmat dari Allah yang sudah diberikan kepada kita, ingat, sesungguhnya ajabku itu sangat pedih. Itu kata Allah. Dan jika engkau pandai mensyukuri nikmatku, niscaya aku tambah. Hanya dengan ucapan syukur. Tapi kenapa kita susah? Bersyukur itu porsinya bukan hanya pada saat kita bahagia saja. Sesusah apapun, semiskin apapun, sebanyak apapun tanggung jawab kita, seberat apapun beban kita, tetap kita syukuri. Minimal ada satu yang wajib kita syukuri. Ternyata kita masih diberikan napas untuk bernapas. Walaupun kita tidak punya hutang, ya, usaha kita lancar, harta benda kita banyak. Tapi kalau satu saja nikmat dari Allah dicabut, yaitu apa? Napas. Selesai sudah urusan. Apalagi yang bisa engkau dustakan? Nikmat dari Allah itu. Jadi cara membuktikannya sangat simpel. Yuk, sekarang belajar nafas syukur. Coba. Sekarang sambil mendengarkan ini, tarik. Nafas teman-teman semuanya tarik. Kemudian tahan. Diamkan beberapa saat. Jangan dilepaskan lagi. Apa yang terjadi? Ngap, gak bisa bernapas. Kalau sudah gak bisa, silakan lepaskan. Apa yang terjadi? Lega. Setelah lega ucapkan apa? Alhamdulillah, terima kasih Allah. Kalau bukan atas seizin dan kehendak Allah, kalian tidak akan bisa melepaskan itu. Apa yang terjadi? Belajarlah dari
syukur napas. Ya, coba lakukan. Di saat kita menarik napas, alhamdulillah, kemudian hembuskan lagi, alhamdulillah. Begitu caranya. Itu lakukan sesering mungkin. Belajar untuk bersyukur melalui olah napas dulu. Nanti dengan sendiri, napas itulah yang akan menjadikan kita selalu menjadi jiwa dan raga kita ini menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur. Ya. Dan itulah caranya di antara salah satunya menyadarkan diri kita kalau kita memang harus banyak-banyak bersyukur. Ternyata belajar di hal kecil itu tadi, satu contoh itu saja sudah bisa menyelesaikan semua urusan. Ya, selama tinggal dunia, kalau Allah berkehendak satu tarikan napas maka ditahan oleh Allah, selesai. Masih adakah yang masih mau tidak mau bersyukur? Itu baru hal kecil, dan masih banyak lagi hal-hal yang lebih besar dari itu. Memang kalau kita menerapkan cara-cara kita yang lama, sangat sulit untuk bersyukur, karena rasa syukur itu biasanya akan hadir disertai dengan kebahagiaan. Nah, dari sekarang, ayo go, smile, bahagia. Berbuatlah sesuatu yang bisa membuat kita dan orang lain bahagia. Berbuatlah sesuatu yang bisa membahagiakan kita sendiri. Apa itu? Minimal dari senyuman. Lakukan dari awal, ucapan yang baik, penglihatan yang baik, pendengaran yang baik. Itu belajar mulai dari sekarang. Untuk yang berikutnya, lakukan sending love. Ya. Pada bimbingan pembelajaran di The Power of Empty Space itu, Abah selalu menyarankan menggunakan sending love. Yang mana menanamkan suatu doa atau pemberian yang baik, khususnya kepada orang yang bermasalah dengan kita. Contoh yang paling gampang. Saat ini saya memiliki hutang dengan si B. Atau bisa jadi dibalik, si B punya hutang dengan saya. Dan ini bermasalah dalam hutang piutang ini. Yang terjadi apa? Suatu keruwetan, suatu kegelisahan, suatu permasalahan yang sifatnya negatif semuanya. Jadi semakin kita mengikuti arus jalan cerita itu, maka terjadi keruwetan demi keruwetan itu justru malah akan semakin menjadi-jadi, dan timbullah jauhnya, tertutupnya pintu rezeki itu sendiri. Nah, jadi di sini saya berikan solusinya. Jika dari dua hal tadi, baik kita yang menghutangi atau kita yang dihutangi, kita yang dibenci atau kita yang membenci, stop mulai dari sekarang untuk mempermasalahkan itu. Hutang dan masalah tidak akan bisa diselesaikan dengan perdebatan, dengan keributan, dengan saling mencaci maki. Hanya dipikirkan saja dengan tetesan air mata nggak bisa. Yuk, praktekkan sending love. Kirimkan doa yang terbaik di saat kalian mengirimkan doa. Buat satu memo, sekarang ambil pulpen dan buku, catat dari beberapa nama orang. Si A ini menjolimi saya, si B ini suka memfitnah saya, si C ini minjem duit saya nggak dikembalikan, si D ini saya punya utang sama dia dan saya belum bisa bayar sama dia. Setelah saya kumpulkan dari hal-hal yang tidak baik, dari daftar nama yang selalu menjadi beban pikiran saya, itu 10 orang. Catat ke 10 nama itu. Nah, praktekkan dengan sending love. Kirimkan doa yang terbaik untuk mereka. Di setiap saat kalian berdoa, kirimkan doa yang terbaik. Jangan yang terburuk, karena kebiasaan kita begini, saudara. Kita selalu memberikan doa itu, kalau kita ke sesama orang, mendoakan jelek-jelek. Ya, supaya apa? Supaya dia bangkrut, supaya dia celaka, supaya dia dilaknat Allah dan sebagainya. Jadi, kalau kita sudah melakukan seperti itu, sudah kecil kemungkinan hidup kita akan berkelimpahan, dan justru kesialan demi kesialan akan kita dapat. Buktikan, praktekkan. Ubah metode itu dengan menggunakan sending love. Kirimkan dengan berafirmasi hal yang baik. Kirimkan doa yang terbaik dari 10 nama yang sudah saya berikan contoh tadi. Ya, doa yang memang kalian doa yang terbaik. Bahasa mengirimkan doa yang paling baik itu kan banyak. Dimudahkan rezekinya, dipermudah segala urusannya, dilancarkan usahanya.
menjadi kaya raya, diberikan kesehatan, dan sebagainya. Kirimkan doa-doa baik menurut versi kalian sendiri. Terserah doanya menggunakan bahasa apa. Karena pada hakikatnya Allah Maha tahu dengan segala bahasa setiap makhluknya. Tapi ada satu catatan. Doa tidak serta-merta itu hanya keluar dari bibir saja. Jadi artinya dia harus sinkron. Antara hati dan bibir kita harus sama. Ya sama kembali dengan tadi. Tugas kita menyamakan frekuensi. Kalau bibir kita sudah mengatakan, ya Allah berilah dia kebahagiaan, murahkanlah rezekinya, lancarkanlah usahanya, permudahkanlah urusannya, berikanlah kesehatan untuk seluruh keluarganya. Hati kita pun harus mengucapkan hal yang sama. Kadang di satu sisi, bibir kita berkata begitu, hati kita tidak bisa menerima. Dan itu saya yakinkan, itu saya pastikan, maka itu tidak akan terkoneksi dan akan menjadi hal yang sia-sia. Jadi artinya harus close door, lepaskan semuanya. Lepaskan rasa beban di hati, keluarkan lo bibir. Kalau itu memang sebuah ucapan, doa yang terbaik, dari hatimu juga harus merasakan kebahagiaan itu, teman-teman. Jika perlu sampai tersenyum. Di saat kita sedang mendoakan dia, itu kita seperti melihat, seperti mendengar bahwa memang benar orang itu bahagia. Itu dalam angan kita, dalam pikiran kita. Disitulah akan terjadi namanya hukum tarik-menarik. Apa yang kalian bayangkan kebahagiaan dari orang itu maka akan terjadi kepada kita. Dampaknya apa? Nanti akan saudara merasakan sendiri keajaiban itu yang dikirimkan oleh semesta kepada kita. Sepertinya sudah saya sampaikan di awal, kecerdasan alam semesta itu sudah melebihi segala-galanya. Ya. Dia secara otomatis akan merespon. Jadi apa yang kita kirimkan, apa yang kita pikirkan, itu akan berbalik kepada kita. Disitulah nanti keajaibannya saudara-saudaraku akan bisa merasakan sendiri. Jadi jangan bertanya, terus apa sangkutnya? Apa sangkut pautnya dengan hutang piutang? Apakah dengan begitu hutang saya lunas? Terus nanti melunasi siapa? Jika pertanyaan itu masih ada, sekali lagi saya tegaskan, sekali lagi saya perjelas, sudah berpotensi doamu sia-sia, mubazir, semua usahamu akan tercancel, bukan terpending, tercancel. Kenapa? Di awal pertama, begitu audio dimulai dengan satu catatan, tanamkan keyakinanmu seyakin-yakinnya. Nilainya berapa? 100%. Sesuai seperti apa yang sudah selalu saya sampaikan. Aku adalah apa yang menjadi ucapan hambaku itu sendiri, apa yang menjadi prasangka hambaku itu sendiri. Itu kata Allah. Aku adalah apa yang menjadi prasangka hambaku itu sendiri. Kenapa sih kita susah untuk berprasangka baik? Selama ini kita berprasangka negatif terus, berprasangka yang buruk terus. Dan begitu ternyata kejadian itu menimpa pada kita, kita menyalahkan Sang Pencipta. Siapa yang salah? Sebenarnya salah kita sendiri. Nah, jadi kalau sudah tahu kata kuncinya di situ, ya sudah mulai dari sekarang ubah mindsetnya untuk berprasangka yang baik, melihat yang baik, mengucapkan yang baik, mendengarkan baik dengan hati yang baik. Begitu ya. Jadi mulai sekarang praktekkan dengan cara sending love. Semakin banyak, semakin lama, semakin baik. Tentunya semuanya tidak serta-merta bisa kita lakukan secara spontan, bertahap. Ada step by stepnya. Belajar. Dan perlu diingat, saat ini kita sedang berproses. Jangan sekali-kali untuk protes. Kalau kalian berani protes, berarti sama saja halnya. Kalian sudah lebih cerdas dari alam semesta tadi, sudah menyalahi ketentuan yang kalian buat sendiri. Kembali lagi ke awal, keyakinanmu sirna. Yang terjadi cancel. Sudah yakin tapi masih protes. Untuk apa? Meyakini kalau masih diprotes. Kalau sudah diyakini, sudah lepaskan saja, terima saja. Dari satu keutuhan dari semuanya kita terima, baik buruknya, siang malamnya, manis pahitnya, maka semuanya akan menjadi milik kita. Itulah yang sering Pribasari katakan, seisi dunia akan bertutup lutut, akan menjadi milikmu semuanya. Karena isi dunia itu bukan yang baik saja, ada yang baik, ada yang buruk. Seperti yang saya sampaikan tadi. Ada siang, ada malam, ada baik, ada buruk. Terima semuanya. Disitulah semesta dan isinya akan menjadi milikmu. Disitulah awal kejayaanmu, awal keberlimpahanmu, ya. Untuk tahap berikutnya, mulai sekarang, yuk sama-sama berpuasa.
Yang di sini dimasukkan bukan puasa Ramadan, bukan puasa mutih, bukan puasa Senin Kemis, atau puasa Natal kelahiran seperti orang Jawa sampaikan. Puasanya itu puasa lisan. Berhenti mulai dari sekarang untuk berkata-kata hal yang tidak sepantasnya kita ucapkan. Puasa lisan dari mana? Dari gibah, dari mengumpat, dari mengeluh, dari membenci, dari memfitnah dan sebagainya. Stop mulai sekarang. Puasa lisan terlebih dahulu. Itu diantara syarat dan ketentuan untuk menggapai hidup berkelimpahan dan membuka jalan rezeki. Selama ini yang terjadi, lisan kita ini diibaratkan suatu kendaraan tanpa rem, hanya ada gas tanpa rem. Jadi semau gue, semau saya, apapun mau saya ucapkan terserah gua, mulut saya, bibir saya. Begitu egonya kita. Tanpa kita sadari, sebetulnya apa yang kita lakukan itu bisa mencelakai kita dan bisa sebaliknya akan bisa menyelamatkan kita. Dalam peribahasa sering dikatakan mulutmu adalah harimau, yaitu. Makanya dari sekarang teman-teman belajar stop untuk mengeluh, marah-marah, ya, mengumpat, mencaci maki, menghina, memfitnah. Bersihkan lisanmu jika ingin hidupmu berkelimpahan. Baik, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang sudah menginjak ke yang nomor 9. Mulai detik ini, setelah mendengarkan ini, mulai dari sekarang, wajib untuk yang mendengarkan ini melaksanakan sholat taubat. Waktunya kapan? Jam 12 malam. Silahkan bangun dari tidur, bersuci, kemudian kerjakan sholat taubat 2 rakaat. Cukup itu saja? Tidak. Setelah sholat taubat, lanjutkan dengan membaca kitab suci, ayat suci Al-Quran. Berapa banyaknya? Minimal 1 juz. Kalau bisa 2 atau 3 juz, syukur-syukur bisa 5-6 juz, alhamdulillah. Kalau memang waktunya cukup. Tapi kalau waktunya tidak cukup, minimal 1 juz. Apakah itu harus? Yes. Jadi mulai sekarang, setelah mendengarkan audio dan video ini, supaya semuanya bisa berubah sesuai dengan keinginan kita, supaya terwujud secepat kilat sesuai dengan keinginan kita. Tepat jam 12 malam, bangun. Apakah boleh lebih dari jam 12? Boleh. Jam berapa? Setengah 1, jam 1, setengah 2, atau jam 2, atau setengah 3. Silahkan, kerjakan sholat taubat. Kemudian dilanjutkan dengan, kalau bahasanya orang Jawa, ngaji, ya, atau membaca kitab suci. Membaca Al-Quran minimal 1 juz. Boleh dilanjutkan 2 juz, 3 juz, lebih bagus. Itu syarat wajibnya. Kerjakan mulai dari sekarang teman-teman ya. Dan berapa lama itu harus saya lakukan? Kalau versi terbaik, itu kerjakan selama 41 malam berturut-turut tanpa putus. Masih ada yang bertanya? Biasanya dari kaum hawa atau ibu-ibu. Saya sebagai wanita tentunya akan mengalami masa-masa berhalangan, masa dalam bulan. Bagaimana solusinya? Mulai dari malam ini dikerjakan, itu sudah berapa malam kita mengerjakan, kemudian di saat masa datang bulan, stop. Itu kita hitung, kita set, kita simpan. Berapa nilainya sudah kita kerjakan? Katakanlah 7 malam. Setelah nanti kita sudah bersih, bisa beribadah lagi, lanjutkan lagi pada hari berikutnya, tinggal kita menambahkan saja. 7 hari tinggal ditambah berapa hari lagi untuk sampai pada tingkatan 41 hari. Begitu caranya. Tapi bagi kaum Adam, laki-laki, tidak ada lagi kata-kata negosiasi. Tidak boleh ada kata tawar-menawar dengan berbagai alasan. Dimanapun, dalam keadaan apapun, paksakan. Harus bangun di atas jam 12 malam, sholat taubat 2 rakaat, kemudian lanjutkan dengan membaca Al-Quran. Itu kewajibnya. Pada tingkatan ke-10, kita naikkan lagi levelnya. Di mana? Kita rutin melaksanakan atau mengerjakan namanya sedekah subuh. Bagaimana cara mengerjakannya? Nih, sedekah yang terbaik
itu kita lakukan di saat menjelang subuh. Perkara nilai itu tidak ada ketentuan, tapi hati kita yang menentukan. Tapi untuk mencapai tingkatan, untuk mewujudkan suatu tujuan dalam the power of empty space ini, kalau saya menyarankan, ambil dari persentase, jangan 2,5% yang seperti diajarkan dalam hukum agama Islam kita. Kita sebagai muslim selalu membiasakan diri dengan hukum 2,5%. Itu standarnya seperti itu. Nah, sekarang beranikah untuk kita mengeluarkan sedekah subuh itu dengan nominal 10%, bahkan kalau bisa lebih? Kalau menurut saya jawabannya kenapa tidak? Lakukan itu. Paksakan dan niatkan. Lupakan apa yang sudah kita berikan. Maka situ nanti Allah akan mengingatkan dengan kebaikan yang berkali-kali lipat, nilainya besar lebih dari itu. Oke? Berapa lama saya bersedekah subuh? Seumur hidup? Lebih bagus. Sedekah tidak mengenal waktu, kapanpun dan dimanapun. Selama napas masih di kandung badan, selama kita masih diberikan kesehatan, masih ada rezeki, berbuatlah baik, perbanyak sedekah. Utamanya di sedekah subuh. Ya. Kita naik ke level berikutnya. Pada bagian sesi 1 ini ada beberapa hal yang belum terselesaikan. Di saat ini, detik ini, jam ini, teman-teman sedang mengalami suatu masalah. Baik itu masalah rumah tangga, masalah bisnis, masalah finansial, hutang piutang, masalah penyakit, masalah pekerjaan, dan lain sebagainya. Masalah ini sudah jungkir balik, sudah bikin ruwet suasana di rumah tangga kita, sudah bikin ruwet pikiran kita, sudah jungkir balik, kita sudah berusaha dengan segala cara, tapi tetap tidak menemukan solusinya. Ya. Jadi di saat teman-teman semuanya sedang mengalami itu, yuk go sekarang, bismillah. Keluar dari rumah, cari aktivitas, berbuatlah kebaikan. Kalau kalian sekarang sedang membutuhkan pertolongan, berikan pertolongan kepada siapapun di luar sana yang bisa kalian tolong. Dalam bentuk apapun. Apakah dengan uang? Tidak. Kita punya uang, bantu dia, ringankan. Gak punya uang, bantu dengan masukan. Tambah lagi bubuh dengan doa. Berikan bantuan, apa yang kita mampu dan apa yang kita bisa. Aneh ya, padahal kita sendiri sedang dalam keadaan ruwet. Kita sendiri sedang butuh pertolongan, sedang butuh bantuan. Tapi akan menjadi suatu hal yang hebat dan luar biasa. Kita di saat seperti itu bisa memberikan bantuan dan pertolongan kepada orang lain. Disinilah keajaibannya, nanti saudaraku bisa rasakan sendiri. Jadi secara tidak langsung, di mana kita sedang mengalami suatu keruwetan, permasalahan, suatu beban yang berat, permasalahan yang ruwet, kita di luar bisa mengerjakan yang sama, meringankan beban seseorang, menolong orang yang memang membutuhkan. Disitulah keruwetanmu nanti bisa jadi akan dilepaskan, bebanmu itu akan diringankan, bahkan bisa jadi hilang sama sekali. Jadi nggak perlu lagi sekarang kalau sedang menemukan masalah kita pendam sendiri di rumah dengan segala cara, kita mencari cara sendiri. Lagi-lagi hukumnya hukum kebalik. Serahkan saja kepada Sang Pencipta, biarkanlah alam nanti yang menangani. Tugas kita aja hanya beribadah. Keluar dari rumah, berikan bantuan dan pertolongan, lakukan hal yang baik di luar sana, dan biarkan nanti Allah yang menilainya, Allah yang memutuskannya, biarlah alam yang mengerjakannya. Begitu caranya. Untuk di langkah berikutnya, pada ujung-ujung daripada penyampaian ini, mulai sekarang hindari 2 kata. Ingat, 2 kata. Apa itu? Andai saja. Ingat teman-teman, kalau teman-teman semuanya masih mengatakan andai saja, maka bersiaplah. Teman-teman akan selalu merasakan suatu penderitaan. Hidup teman-temanku pasti akan menderita saja. Ya, itu hanya 2 buah kata, andai dan saja. Kalau digabung andai saja. Jangan gunakan itu. Contohnya bagaimana? Nah, kita lagi jalan nih di persimpangan, satu ke kiri, satu ke kanan. Terus kita ambil jalur yang kanan. Ternyata
Baru berjalan beberapa menit atau beberapa saat kemudian ternyata macet jalur kanan. Kemudian ngomong mulut kita, ya andai saja aku tadi nggak lewat sih, nggak akan terjadi seperti ini. Nah ini, kadang ada juga kita mengal, andai saja dulu saya nikah jangan sama dia tapi sama si B. Na'udzubillah. Ingat ya, hindari dua kata andai dan saja. Kalau itu masih teman-teman lakukan, bersiaplah, maka seumur hidup kalian akan menjadi manusia yang menderita dan bahkan bisa menjadi berpotensi menjadikan suatu dosa. Karena kalian sudah melawan ketentuan yang telah ditentukan oleh Sang Pencipta. Mau ke kanan, mau ke kiri, mau baik, mau buruk. Itu tadi yang saya sampaikan di awal, terima keutuhan itu. Mau ke kanan macet, mau ke kiri enggak, mau ke kiri macet, mau ke kanan enggak, sudah. Itu terjadi tentunya atas izin dan kehendak Allah. Disitulah rasa protes kita, rasa dongkol kita, mengumpat kita keluar. Dari situlah akhirnya itulah diantaranya yang membuat kita menderita. Menderita dalam hal apa? Bisa jadi dalam hal finansial, bisa dalam kebahagiaan, kesehatan dan sebagainya. Jadi stop menggunakan kata itu. Bisa dipahami ya? Jadi lepaskan dari kata itu. Lepaskan dari keinginan kita yang seharusnya ke sana kok malah jadi begini. Tugas kita ini hanya menyamakan frekuensi. Kembali lagi saya sampaikan, menyamakan frekuensi yang sudah tersedia di semesta ini. Itu saja. Karena itu sudah ada ketentuannya dan itu sudah memang menjadi jatah kita. Ya kita terima dong. Jadi disimpulkan, cara menerima dan cara melepaskan tadi didasari dengan belajar ikhlas. Ya, ikhlaskan semuanya. Yang hilang ya ikhlaskan. Yang datang juga begitu. Belajar untuk menerima satu keutuhan. Karena begini teman-teman, hidup ini satu keutuhan yang tidak bisa terpisahkan. Semuanya di dunia itu berpasang-pasangan. Ya kalau kita sebagai laki-laki pasti diciptakan oleh Sang Pencipta pasangannya perempuan. Diciptakan oleh Allah bulan, pasti diciptakan juga matahari. Apa bulannya mau kita terima, mataharinya kita buang? Atau di dunia ini hanya laki-laki saja, jangan ada perempuan? Apakah logis kayak seperti itu? Itulah melengkapi keindahannya alam semesta itu. Semuanya berpasang-pasangan dan semuanya diterima oleh semesta itu. Dan hebatnya lagi, kecerdasan semesta ini bisa bekerja dengan sendirinya tanpa ada campur tangannya manusia. Kita bisa apa? Kontribusi kita apa dalam kehidupan ini? Selain hanya membuat kerusakan. Satu daripada 1000 yang hanya bisa membuat perbaikan. Kan begitu. Baiklah, untuk season 1 pada bagian ini saya rasa semuanya bisa dipahami. Dan nanti bagi ada yang belum jelas bisa ditanyakan langsung seperti biasanya melalui media sosialnya masing-masing. Dan di sini perlu saya tegaskan sekali lagi, untuk mencapai tingkatannya ke season 2, PR terberat kita adalah selesaikan dulu season 1 ini, kuasai dulu sepenuhnya, baru kita melangkah ke berikutnya. Karena ini dasar fondasi yang harus diperkuat, yang harus kokoh, yang harus dibentuk sebaik mungkin dan sekuat mungkin. Yang mana pada saatnya nanti, jika teman-teman sudah menemui suatu keberhasilan, suatu kesuksesan, maka insya Allah tidak akan mudah tumbang, tidak akan mudah roboh. Kenapa? Dasar fondasinya sudah kuat. Inilah beberapa fondasi yang harus dicetak dan harus dibuat sebagus dan sekuat mungkin, supaya kokoh dan bermanfaat untuk menyangga tiang-tiang berikutnya. Sampai jumpa pada kesempatan kali ini, kita berjumpa lagi nanti di season 2. Salam sukses dan luar biasa.